Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to our class today. Selamat datang kembali di kelas kita pada hari ini. Today we are going to learn about new material. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about passive voice ya. Jadi seperti yang terlihat di layar, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan kalimat pasif, teman-teman. Dan tentu saja untuk materi ini masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris SMA kelas 11. So everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Now, everyone, the first thing that we are going to learn together is about a little bit explanation of passive voice. Jadi hal yang pertama yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu terkait dengan sedikit penjelasan tentang passive voice atau kalimat pasif. So, what is passive voice? Apa itu kalimat pasif, teman-teman? Nah, untuk yang pertama itu ada the subject of the sentence receive the actions ya. Jadi subjek kalimat menerima tindakan. Jadi di dalam kalimat pasif, subjek di dalam kalimat tersebut itu yang menerima tindakan, teman-teman. Nah, for the second part or the second thing untuk poin yang kedua atau bagian yang kedua yaitu the focus is on the action, not the doer. Nah, jadi fokusnya itu terletak pada tindakan bukan pelaku, teman-teman ya. Nah, untuk contohnya yaitu for example, the ball was thrown by the ball. The ball receives the action of being thrown. Nah, jadi bola dilempar oleh anak laki-laki. Nah, di dalam kalimat ini kita dapat mengetahui bahwa bola itu menerima tindakan dilempar, teman-teman ya. Nah, oke. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Why do we use passive voice? Mengapa kita menggunakan kalimat pasif, teman-teman? There are three reasons why we use passive voice. Ada 3 alasan mengapa kita menggunakan kalimat pasif, teman-teman. Untuk yang pertama, the first reason is to emphasize the action rather than the doer. Nah, jadi untuk menekankan tindakan daripada pelaku, teman-teman. And the second reason, untuk alasan yang kedua adalah when the doer is unknown or unimportant. Jadi ketika pelaku tidak diketahui atau tidak penting. And the third reasons, untuk alasan yang ketiga yaitu to make the sentence sound more formal or objective. Jadi untuk membuat kalimat terdengar lebih formal atau objektif, teman-teman. Nah, itu dia ketiga alasan why we use passive voice. Mengapa kita menggunakan kalimat pasif, teman-teman? Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. And this is about structure of passive voice. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan struktur dari kalimat pasif. Ya. Nah, tentu saja kita dapat mengetahui melalui screen ini ya, untuk rumusnya adalah subject plus be, yaitu is, am, are, was, were, been, plus past participle, plus by, plus object, teman-teman ya. Untuk contohnya adalah the book is read by many people. Buku tersebut dibaca oleh banyak orang, teman-teman. Nah, ini dia terkait dengan struktur dari kalimat pasif, teman-teman. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about examples of passive voice. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan contoh-contoh dari kalimat pasif,
teman-teman. Nah, di sini ada 3 tipe contoh dari kalimat pasif. There are 3 types of passive voice examples. Untuk yang pertama yaitu simple present. Ya, the car is washed every week. Mobil dicuci setiap minggu, ya. Every week, setiap minggu. Kemudian untuk yang kedua yaitu simple past. Contohnya adalah the letter was written yesterday. Surat itu ditulis kemarin. Dan untuk tipe yang ketiga, ya, tipe contoh yang ketiga yaitu future simple. The food will be cooked by my mom. Makanan akan dimasak oleh ibuku. Nah, itu dia 3 tipe dari contoh passive voice atau kalimat pasif, teman-teman. Alright, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about active versus passive voice. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama belajar untuk membedakan kalimat aktif dan juga kalimat pasif di sini. Nah, untuk active voice atau kalimat aktif ya, yaitu the boy kick the ball. Anak laki-laki itu menendang bola. Nah, kita ubah menjadi passive voice atau kalimat pasif menjadi the ball was kicked by the boy. Bola ditendang oleh anak laki-laki itu. Nah, oke. Itu dia ya untuk perbedaan dari penggunaan kalimat pasif dan juga kalimat aktif ya. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. When to use passive voice ya. Kapan menggunakan kalimat pasif? Nah, yang pertama itu adalah when the doer is unknown or unimportant. Jadi ketika pelaku tidak diketahui atau tidak penting. Kemudian untuk poin yang kedua ya yaitu to emphasize the action or result. Jadi untuk menekankan tindakan atau hasil. Dan yang terakhir adalah to make the sentence sound more formal or objective. Untuk membuat kalimat terdengar lebih formal atau objektif, teman-teman ya. Oke, ini dia terkait dengan kapan menggunakan kalimat pasif. Alright, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. More examples, contoh-contoh lebih lanjut ya. Nah, di sini ada active voice dan juga ada passive voice atau kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk yang pertama yaitu kalimat aktif ya, the teacher praise the students. Guru memuji siswa atau guru memuji para siswa. Nah, kemudian kita ubah ke dalam kalimat pasif atau passive voice menjadi the students were praised by the teacher. Nah, jadi para siswa dipuji oleh guru. Kemudian untuk kalimat aktif selanjutnya adalah they are building a new hospital ya. Mereka sedang membangun rumah sakit baru. Nah, kalimat ini kita ubah ke dalam kalimat pasif yaitu menjadi a new hospital is being built by them. Jadi, untuk kalimat pasifnya yaitu sebuah rumah sakit baru sedang dibangun oleh mereka, teman-teman ya. Oke, thank you so much. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini masih terkait dengan contoh selanjutnya ya. Nah, untuk kalimat aktif terlebih dahulu yaitu the chef will cook the dinner. Koki akan memasak makan malam. Kita ubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif atau passive voice ya, yaitu menjadi dinner will be cooked by the chef ya. Makan malam akan dimasak oleh koki. Dan untuk contoh yang terakhir, untuk kalimat aktif yaitu she has written many novels ya. Dia telah menulis banyak novel. Kita ubah untuk kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif yaitu menjadi many novels have been written by her ya. Banyak novel telah ditulis olehnya. Nah, itu dia teman-teman untuk contoh-contoh ya perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya.
Okay, everyone. Thank you so much. I think that's all for our material today. Thank you so much for your attention and thank you very much for watching this video lesson. I hope this video will give us so many benefits. Yeah. And if you have any questions, please feel free to ask me. You can write the questions. You can write your questions on the comment section. So I think that's all for today. Let's close our class today by saying, stay happy, stay healthy, stay cool, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.